Beberapa pustaka mengatakan tidak diberikan kalau cefoperazon sulbactam, namun karena pasien ini kan pasien yang masuk ke rumah sakit, jadi rawat inap. Jadi saya cari itu untuk terkait pemberian cefoperazon sulbactam itu apakah ada kaitannya dengan infeksi yang mungkin terjadi ketika pasien masuk rumah sakit atau mungkin kita katakan sebagai infeksi nosokomial seperti itu. Namun diberikan cefoperazon sulbactam itu iya ketika kondisi pasien itu apa namanya imuno defisiensi atau pasien itu kemungkinan untuk infeksinya itu tinggi atau pasien juga menjalani proses operasi ketika masuk ke rumah sakit itu biasanya diberikan apa namanya antibiotik profilaksis seperti itu. Namun saya tidak mendapatkan apa namanya pustaka yang menyatakan bahwa cefoperazon sulbactam itu diberikan ketika pasien ini diare dan tidak menjalankan operasi seperti itu, Pak. Jadi seperti itu sih kalau dari hasil temuan saya seperti itu, Pak. Nah, oke. Berarti kan Anda sebenarnya sudah tahu ya apa sih sebenarnya drug related problem paling utama di sini, Dedeng, ya? Ya, apa kira-kira? Coba ulangi coba. Aduh, udah benar kok tadi. Silakan. Apa kira-kira berarti problem utama di sini? 2 hari loh dikasih. Nggak sehari, 2 hari dikasih itu. Oh, 17 dikasih, 18 dikasih. Lalu dia men-switch. Tanggal 18 itu di-switch. Diganti antibiotiknya dengan ceftriaxone. Ada yang penasaran nggak? Kenapa kok dia men-switch di tanggal 18? Izin menjawab, Pak. Silakan. Apakah adanya kemungkinan hipersensitivitas, Pak ya? Coba elaborasikan, Julio. Silakan. Jadi kan ketika pasien diberikan sebelumnya cefoperazon itu kan termasuk cephalosporin. Jadi cephalosporin kan juga memiliki cincin beta laktam seperti itu ya. Uh, Jadi pemberian cephalosporin di hari pertama dan hari kedua itu mungkin uh, apa namanya tenaga medis atau tenaga kesehatan itu ingin melakukan tes apakah pasien ini hipersensitif atau tidak terhadap apa namanya cefoperazon dan sulbactam. Nah, kenapa dia tiba-tiba diganti? Kemungkinan adanya muncul reaksi hipersensitivitas pada pasien sehingga dia diganti ke ceftriaxone seperti itu. Namun di sini saya malah menjadi bingung karena ketika dia sama-sama satu golongan kan kemungkinan ada cross hipersensitivitas juga seperti itu Bapak kalau jawaban dari saya. Ya, oke. Oke, masih oke. Lagi dikit sebenarnya, Bu, ya. Jadi begini, eh, saya coba gini kan ke kalian. Kalau diberikan apa ini kan panduan terapi ya, panduan terapi pasti dibuat berdasarkan pertimbangan ilmiah, jadi ya. Nah, eh, apa cepoverazon itu kan golongan dari si apa cephalosporin juga. Ceftriaxone sebenarnya juga eh, sama itu loh. Nah, cuman kenapa kok diganti dengan ceftriaxone? Coba Anda perhatikan, ceftriaxone itu diberikan adalah lini pertama pengobatan untuk apa deh? Coba lihat panduan terapi Anda. Mana tadi dia? Kayaknya Anda punya panduan terapinya di atas. Coba kapan kapan diduga kapan ceftriaxone diberikan kira-kira? Ceftriaxone adalah antibiotik lini pertama. Jadi kalau pasien diduga menderita infeksi patogen Salmonella typhosa, Dede. Ya, ini yang dugaan pertamanya dia. Nah, kalau Anda perhatikan ya, Dek, ya, sebenarnya kalau kita nggak tahu apa penyebab patogen penyebab infeksinya, Anda berikan kayak oke lah, berikan golongan obat golongan apa fluoroquinolone ya, seperti ngasih ciprofloxacin misalnya ya. Nah, itu memang Pak, kalau Anda nggak tahu apa itu penyebab infeksinya, emang itu yang lini pertamanya. Tapi Anda perhatikan, si dokter di hari kedua langsung men-switch dari pengobatan apa cefoperazon sulbactam ya, langsung men-switch ke ceftriaxone tanpa ada kultur bakteri apapun lagi ya. Coba lihat perhatikan ya, langsung dia ceftriaxone. Soalnya dia itu yakin bahwa itulah Salmonella typhosa, tembak ceftriaxone. Ya. Ada yang penasaran nggak kenapa dokter langsung memberikan ceftriaxone tersebut? Ini kasus real, Didik, sambil di RSPTN ini kasusnya.
Kenapa dikasih ceftriaxone langsung? Kenapa, Dede? Karena problem utama pada kasus ini adalah pada pemberian antibiotiknya. Ya, kalau pemberian ketorolak dan ketorolak ya kan sudah ada omeprazol. Ya, Anda bagus sudah menemukan ada bagaimana kelebihan dosis dari omeprazol tersebut. Ya, Uh, cuman kenapa kok ada nggak yang penasaran kenapa kok di switch dari cepoperazone sulbactam langsung menuju ke ceftriaxone? Yang penasaran nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau hipersensitivitas mungkin dia hipersensitivitas pada sulbactam. Ya, tapi kok kenapa ngambil ceftriaxone? Kenapa nggak langsung kasih antibiotik yang lini pertama untuk pemberian antibiotik yang kita nggak ketahui apa penyebabnya. Seperti misalnya golongan-golongan apa golongan fluoroquinolon seperti ciprofloxacin. Kenapa? Kenapa? Kenapa diganti ceftriaxone? Ayo. Halo, Dede? Tidak ada yang Izin berpendapat Bapak. silakan adik, NIM berapa? Saya Rizky Nim 100 Bapak. Mungkin kenapa uh, diberikan ceftriaxone langsung yang dilakukan oleh dokter karena dari yang saya amati gejala-gejala pasien itu sangat mirip dengan gejala-gejala tipes mungkin Bapak karena seperti yang Bapak bilang ya tadi ceftriaxone merupakan penanganan pada infeksi salmonella typhosa. Jadi mungkin dari dokternya sudah mengindikasikan bahwa pasien terinfeksi bakteri tersebut sehingga menderita tipes seperti itu Bapak. Halo, Rizky, sorry mohon maaf, bisa diulang suaranya tadi putus-putus loh. Apa bisa diginikan mungkin didekatkan ke gini? Gimana Rizky? Halo? Mohon izin Bapak, apakah suara saya terdengar? Iya, tapi terbat gitu. Coba deh, nggak apa-apa. Coba ulang Rizky. Baik Bapak, dari yang Bapak jelaskan tadi, kenapa dokternya itu mengubah obatnya menjadi ceftriaxone di hari kedua? Mungkin karena dari dokternya sudah melihat dari gejala pasien itu sangat mirip dengan gejala-gejala tipes seperti itu Bapak, sehingga seperti yang Bapak jelaskan tadi, di mana ceftriaxone itu adalah lini pertama untuk
menangani infeksi bakteri Salmonella typhosa. Jadi mungkin dari dokternya sudah melihat bahwa pasien ini terindikasi terinfeksi dari bakteri tersebut sehingga mengidap tifus seperti itu Bapak. Nah, thank you Rizky ya. Oke. Jadi, nah Dede, ini Dede ya yang sering kita jadi problem ketika kita bicara farmakoterapi terapannya. Saya kan sampaikan kepada Anda kemarin ya, bahwa memang kalau kita bicara farmakoterapi terapan, kita melihat bagaimana sih farmakoterapi tersebut memang diterapkan pada setting lingkungan setting pelayanan kefarmasian ya Dede ya. Nah Dede, nah di sini ya Dede ya, yang kemarin ketika diskusi di RSPTN juga jadi di masa PKPA RSPTN juga menjadi bahasan yang menarik Adik ya, karena ternyata Adik kalau ada perhatikan Adik ya, diagnosis itulah seninya dokter ya, saya akan sampaikan pada kalian, diagnosis adalah seni dari dokter ya. Jadi itu ilmu pengetahuan yang educated guess lah istilahnya, educated guess dari dokter ya. Nah cuman kalau kita memang berpatokan pada standar terapi yang kita miliki, panduan terapi yang kita miliki ya Dede, kita akan menyampaikan bahwa oke ini salah. Ya, salah. DRP dok ya, karena sorry, bukan DRP ya. Ternyata apa yang diberikan oleh dokter itu berbeda dengan panduan terapi yang kita miliki. Coba Anda lihat panduan terapi yang Anda miliki. Lini antibiotik lini pertama untuk pengobatan diare yang tapi kita nggak tahu penyebab penyakitnya apa, itu apa kira-kira? Tadi kayaknya teman-teman dari kelompok 1B sudah menjelaskan. Apa lini pertamanya? Halo? Teman-teman? Ada Dek? Mungkin pemberian antibiotik fluoroquinolone seperti Evadox. Ya, ya. Cuman bukan itu aja, Dek. Ada antibiotik yang lain. Coba saya buka dulu sebentar. Tadi ada kelompok 1B kayaknya menyampaikan. Sebentar. Ini nih, ya. Ya, fluoroquinolone, azithromycin, bisa rifampicin. Ini yang memang diberikan pada antibiotik empiris pada pasien yang mengalami diare. Artinya empiris adalah antibiotik yang secara terus-menerus digunakan sehingga memang menimbulkan efek yang diharapkan gitu loh. Jadi kalau kita Anda lihat ciprofloxacin itu yang digunakan secara empiris. Nah, tapi Adik lihat perhatikan dokternya, dokter di sini Adik menstop penggunaan ciprofloxacin sulbactam ya. Kita nggak tahu apa indikasi penggunaannya. Yang jelas di stop penggunaannya selama 2 hari ya, mungkin gara-gara tadi ya karena Julio hipersensitivitasnya, tapi yang menarik adalah dia mengganti menggunakan ceftriaxone yang jelas-jelas merupakan memang lini pertama kalau kalian terinfeksi Salmonella typhosa atau Shigella dysenteria. Jadi ya, itu lini pertamanya kita ceftriaxone ya. Nah artinya apa, dokter secara empiris mungkin dari pengalaman atau apa ya, dia menyatakan bahwa ini udah pasti kena Salmonella typhosa atau Shigella dari gejala-gejala yang mengarah ke sana, sehingga dokter berani ya langsung memberikan antibiotik lini pertama. Padahal ini problem sebenarnya, padahal kultur bakterinya belum keluar ya. Dari gejala aja dia kasih lini pertama tuh ya. Padahal kultur bakterinya belum keluar Dede ya. Apakah dia benar secara gini, secara panduan terapi benar pemberian panduan terapinya kalau pada infeksi emang bakteri yang spesifik ya, tapi kan ini kulturnya belum keluar tapi dia berikan obat yang memang pada panduan terapinya secara spesifik secara spesifik khusus untuk infeksi Salmonella typhosa atau Shigella dysenteria. Nah ini kembali lagi ya Dek, berdasarkan mungkin pola epidemiologi yang ada di sana ya. Anda harus bicara ke sana sebenarnya ya, gimana pola epidemiologinya di sana, apakah benar jangan-jangan mungkin 10-90% infeksi bakteri yang ada di daerah tersebut merupakan infeksi bakteri oleh Salmonella typhosa atau Shigella dysenteria. Sejauh itu Dek farmakoterapi terapan berbicara Dek. Anda nggak bicara lagi tentang farmakoterapi, Anda bicara bagaimana farmakoterapi itu diterapkan di kondisi-kondisi klinis Dek ya. Apakah secara panduan terapi dia benar? Dia benar kalau dia emang kena Salmonella typhosa atau Shigella dysenteria, benar sih ceftriaxone ini pertamanya.
Dia lihat dari mana? Dari gejala-gejalanya. Ya. Kenapa? Karena kalau orang pasien diare, Anda nggak bisa nunggu kulturnya keluar dulu, baru Anda kasih obat antibiotik. Ya. Ini harus cepat diberikannya. Adik, kehilangan cairan tubuh itu bukan masalah sepele, itu masalah yang sama aja kalau Anda nggak bisa nafas, adik ya. Ya. Itu penanganan harus cepat, harus ngambil tindakan cepat. Dan dia mengambil educated guess termungkin, ya. Setelah menimbang cost and benefit-nya kan, cost-nya paling kan, benefitnya kan ditangani, spesifik antibiotiknya. Cost-nya apa? Dia nggak tahu benar-benar apakah dengan mengganti ceftriaxone tersebut pasien ngalamin alergi apa enggak lagi. Karena kan pasien alergi beta-lactam, ceftriaxone juga sama. Ya. Tapi tadi teman Anda menampilkan tabel cross ini. Ya, itu juga bisa membantu ya, untuk mengetahui apakah pemberian ceftriaxone ini bisa menimbulkan cross reaksi alergi apa enggak juga. Seperti itu. Ya. Jadi itu sebenarnya ginian utamanya. Nah, kemudian satu yang saya amati lagi tadi bahwa ketika menggunakan panduan, gunakan panduannya secara utuh ya. Kita susah untuk menggabung-gabungkan panduan itu Adik. Ya. Jadi kalau memakai panduan ini bukan panduan ini. Ya. Boleh Anda gabung-gabungkan, tapi Anda harus tampilkan nanti bahwa saya menggunakan panduan ini, tapi di panduan ini seperti ini. Jadi Anda tidak bisa membuat suatu profesional argumentasi, tapi Anda menggabungkan dari beberapa panduan. Itu susah, Dede. Anda bisa membandingkan panduan tersebut, jangan digabungkan. Ya. Bukan tugas Anda menggabungkan panduan-panduan itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah gini. Ini yang berulang-ulang juga terjadi. Tidak semua obat yang diberikan itu pasti mengandung namanya drug-related problem, Adik ya. Tidak semua ya, misalnya kalau kayak tadi ya, Anda sudah bagus ya, sudah menemukan bahwa kenapa sih kok dikasih omeprazole ya, ketika pemberian ketorolak memang harus disertai dengan pemberian proton pump inhibitor ya. Jadi emang harus Anda temukan itu ya. Jadi tidak semua merupakan DRP sebenarnya. Ada emang obat yang memang diberikan untuk mengatasi drug related problem dari obat tertentu ada deh ya, seperti contohnya ini dah ketorolak dikasih omeprazole ya. Tapi emang dosis omeprazole terlalu tinggi, Anda temukan, oke bagus bisa dikurangi ya, seperti itu ya. Oke Dede, mungkin itu yang saya sampaikan Dede ya. Jadi terima kasih Dede, Anda sudah melakukan studi literatur dan studi kasus yang bagus sekali menurut saya, sehingga bisa menjawab dengan baik Dede ya. Dan Anda juga terima kasih sudah memberikan rekomendasi-rekomendasi ya terkait permasalahan pasien. Seperti tadi misalnya menambahkan ondansetron untuk mengatasi mual dan muntah dari pasien tersebut ya. Oke, ada pertanyaan Dede? Silakan. Sepertinya sudah cukup, Bapak. Ya, nanti silakan kembali Adit ya. Ingat kalau kita bicara farmakoterapi, terapan, ingat farmakoterapinya harus kuat dulu. Nanti silakan dibaca-baca lagi dia. Itu kan sebenarnya ada 3 materi ya. Ada materi untuk diare, konstipasi, kemudian peptic ulcer disease ya. Ini sebenarnya tadi beberapa obat emang sudah kita tampilkan ya. Seperti contohnya nanti di peptic ulcer disease, Anda coba ingat-ingat lagi ya, apa penyebabnya peptic ulcer disease tersebut, apa aja terapi-terapi yang diberikan, kapan memberikan proton pump inhibitor, kapan dan memberikan antasida ya, kapan memberikan H2 antagonis ya. Nama-nama obatnya juga jangan sampai lupa Dedek ya, karena nanti memang sih gampang dicari ya, tapi setidaknya Anda punya sedikit ingatan ya Dedek ya. Mana namanya proton pump inhibitor, mana H2 antagonis ya, diperhatikan dengan baik ya. Kemudian untuk dari diare juga sama Dedek, kapan Anda menggunakan obat simptomatik, kapan Anda tidak menggunakan obat simptomatik ya. Terus diketahui dengan baik kapan Anda kapan Anda menggunakan obat-obat antibiotik, terus dipertimbangkan dengan baik Dedek ya. Ikuti saja guideline terapi yang ada Dedek ya. Yang penting Anda punya guideline terapi ya. Paling bagus sih ikut guideline terapi dari persatuan, kalau Anda jadi kan persatuan dokter ya, karena kita menggunakan
kalau bisa menggunakan guideline terapi yang digunakan sama dengan yang digunakan oleh pembuat resep. Siapa pembuat resep utama di Indonesia? Ya dokter ini. Ya. Jadi kalau bisa kita menggunakan guideline terapi yang mengikuti guideline terapi dari asosiasi profesi mereka seperti itu. Ya, nah, boleh pakai silakan pakai Dipiro yang lain lagi ya, pustaka-pustaka acuan lain enggak masalah ya. Yang penting nanti ketika Anda buat guideline terapi, Anda punya guideline terapi yang sama-sama digunakan oleh para dokter pembuat resep seperti itu. Itu kira-kira. Terima kasih, Pak.